Sawadikap, jangan lupa subscribe. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Ayu Trisna Channel. Di video kali ini aku akan membahas tentang 6 ritual mistis di Indonesia yang menyeramkan dan nggak masuk akal. Sebenarnya ada 500 adat sih, 500 ritual, tapi aku ambil hanya 6, soalnya kalau 500 kebanyakan. Di nomor 1 itu ada di Debus di Banten. Ritual yang satu ini mungkin sudah sering banget kamu dengarkan. Debus yang bela diri ini memang menjadi salah satu ritual yang masih ada di Banten. Kalau dilihat sih ritual ini memang nggak masuk akal karena ada orang yang kebal sama senjata tajam. Kalian bayangin, ada pisau di sayap tapi kebal. Upacara atau ritual ini ternyata sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kalau dulu debus dilakukan untuk menjaga keberanian warga. Jadi debus ini memang pada intinya untuk memamerkan kekuatan, mulai dari makan beling, berjalan di atas bara, sampai hal yang menyeramkan lainnya. Jangan-jangan ini keturunan Mr. Limbat lagi. Mr. Limbat. Langsung aja terus kita lihat videonya. Serem ya guys. Kok bisa gitu? Aku tanya sama kalian, kenapa silat itu bajunya harus hitam-hitam? Enggak ada yang pink, yang merah gitu. Serem ya guys. Nggak tahan liatnya. Bagi kalian yang tahan nontonnya, nonton aja terus sampai video ini habis. Mampus. Mati anak orang. Maaf. Kok masih bisa hidup ya? Maaf ya guys, gak tahan liatnya. Udah, itu kan jengking ya. Maaf ya guys, aku gak tahan. Terus aja yang kedua langsung. Yang kedua itu ada meneneh di Toraja. Ritual mistis yang satu ini bukan menggigit karena memang menyeramkan dan enggak masuk akal. Meneneh adalah sebuah ritual yang dilakukan di tanah Toraja saat seorang meninggal. Tradisi pemakaman di Toraja memang enggak biasa. Mayat yang akan disemayamkan atau dikubur di tebing tinggi. Nah, bagian yang seramnya mayatnya sudah bertahun-tahun bisa loh tiba-tiba bangkit dan pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumah, si mayat itu akan tidur lagi. Mayat berjalan ini sudah lama jadi cerita di Toraja, tapi saat ini ritual meneneh ini sudah sangat jarang dilakukan. Kalian bayangin guys, orang yang sudah meninggal tiba-tiba masuk kamar, tiba-tiba tidur di samping kalian. Apa enggak skot jantung? Aku aja melihat orang meninggal sudah takut, apalagi lihat orang meninggal datang lagi ke rumah.
Langsung aja guys, kita lihat video. Nah ini kasihan ya, mayatnya kayak gitu, kayak nggak dihargai gitu. Itu nggak bau ya dipegang-pegang? Ini meninggal pas 1 September 2012. Aku tanya sama kalian, kalau kayak gini emang arwahnya nggak gentayangan ya? Yang orang biasa bilang Ewas Thomas atau Thomas Inja. Macet di sini kopi juga. Ih, dia jadi foto lagi. Biasa kalau orang Apa nggak takut? Jangan-jangan di Toraja ini guys banyak mayat yang jalan-jalan gitu ya? Astaga, dia aja berfoto. Coba kalian bayangin tiba-tiba mayatnya begini, fotonya begini, terus kayak gini, terus tiba-tiba kalian berfoto sekali lagi, tiba dia ngomongnya dia mampus juga. Terus yang ketiga itu ada di Iki Palen di Papua. Ritual yang cukup aneh yang juga cukup aneh dan masih biasa dilakukan di Papua, namanya Iki Palin suku Dani. Di Papua masih menjalankan ritual potong jari layaknya Yakuza di Jepang. Bedanya potong jari ini atau Iki Palin di Papua ini dilakukan sebagai tanda berkabung ketika sanak saudara yang meninggal. Ritual ini dipercaya untuk menghapus segala kesialan setelah anggota keluarga meninggal. Hah? Potong jari? Langsung saja kita lihat videonya. Cus. Tetapi pria juga ikut melakukannya sebagai bentuk kesedihan. Serem ya guys. Menurut anggota suku Dani, menangis saja tidaklah cukup untuk melambangkan kesedihan yang dirasakan. Rasa sakit dari Aku tanya memotong sama jari kalian, kalau kayak gini nih, kalau dipotong jari, kalau seumpamanya dia nggak mau gimana ya? karena kehilangan. Selain itu, alasan mereka memutuskan untuk melakukan tradisi Iki Palek adalah karena jari dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan kekuatan. Bagian tubuh tersebut juga menjadi lambang hidup bersama. Astaga, motongnya pakai kapak. Satu marga, satu rumah, satu suku, satu nenek moyang, satu bahasa, satu sejarah, dan satu asal. Dalam bahasa Papua, itu disebut dengan Wene Opakima Dapulik Walikarek Make Hasi. Jika digabungkan, bentuk dan panjang jari memiliki kesatuan dan kekuatan untuk meringankan beban semua pekerjaan. Masing-masing jari bekerja sama sehingga tangan dapat berfungsi dengan sempurna. Jika kehilangan salah satunya, itu berarti kebersamaan dan Serem ya kekuatan guys. akan berkurang. Kalian bayangin jari kalian yang dipotong, Biasanya, anggota seumpamanya di jauh-jauh seumpamanya ada sanak saudara kalian meninggal, terus tangan kalian harus dipotong. Oh my god, kebayang gak sih? Langsung saja yang keempat ada mas kawin kepala manusia di Maluku. Pernah terbayang nggak kalau mau melamar seseorang harus membawa kepala manusia sebagai mas kawin? Kejadian ini benar terjadi di Maluku, tepatnya di Pulau Seram. Ritual namanya juga Pulau Seram ya. Ritual menyeramkan ini dilakukan oleh suku Naulu yang hidup di dusun Nuane dan di dusun Sepak. Mas kawin kepala manusia ini menjadi bukti kejantanan dan keberanian pria yang ingin menikah. Tapi mas kawin yang aneh ini hanya berlaku ketika seorang mau menikah dengan anak raja saja kok. Tradisi ini sudah ditinggalkan sejak tahun 1990, tapi pernah terjadi lagi di tahun 2005.
Yang aku pertanyakan itu kepala siapa? Kalian bayangin tiba-tiba di tengah malam badannya jalan cari kepalaku mana. Ngeri. Langsung aja guys, kita lihat videonya. Memiliki kebijaksanaan atau keberanian. Selain itu, para suku Taois sempat menyebut kalau sebagai kepala yang mereka dapat menjaga anak cucunya dengan baik. Kepala manusia juga digunakan untuk membuat pagar gaib agar terlindung dari mara bahaya. Namun untungnya, tradisi itu sudah ditinggalkan sejak 1990-an. Meski demikian, tradisi pegal kepala tersebut muncul kembali pada hasil ditemukan dan ketahui merupakan hasil ritual duduk atau setunawi. Pelaku pun akhirnya Ngeri ya guys, harus kepala, nggak boleh yang lain. Terus berikutnya yang ke 5, ngayau di Kalimantan. Tradisi mistis yang juga sadis ada di Pulau Kalimantan ini. Tepatnya biasa dilakukan orang Dayak yang bersuku Ibah dan Kenyah. Ngayau adalah sebuah ritual pemenggalan kepala kepada musuh yang dianggap juga sebagai upacara meningkatkan status seseorang. Ngeri banget ya. Memang kalau di Kalimantan ini memang terkenal mistisnya guys. Kawal Kalimantan, Ella Ikau, apalah, tahu. Kita lihat aja videonya. Ada di Kalimantan Tengah. Tradisi ngayal untuk kepentingan upacara ritual. Jadi kalian kalau ke Kalimantan itu hati-hati, jangan main-main. Apalagi kalau suku pedalaman, harus baik-baik berteman dengan mereka. Yang telah meninggal dunia. Terus yang paling pertama ini guys, kalau kalian berteman dengan orang Kalimantan, aku saranin sama kalian jangan buat mereka sakit hati. Apalagi kalau cewek-cewek cantik, maksudnya cewek-cewek di sana cantik banget kayak orang-orang Korea gitu. Tapi kalau sekali mereka sakit hati, awas, hati-hati, kalian nggak bisa pulang lagi ke tempat asal. Yang terakhir ya guys, yang namanya pengleakan. Pernah dengar suara leak nggak di Bali? Aku pernah dengar sih. Kalau pernah dengar pasti kamu sudah tahu dong mistis apa leak. Leak ini dianggap sebagai ilmu hitam di Bali. Sosok leak itu sendiri memang sangat menyeramkan. Konon dulu ilmu leak ini digunakan untuk menyebarkan wabah penyakit. Nah, jangan-jangan yang menyebarkan virus corona ini? Enggak mungkin ya. Nah, itulah tradisi. Kita lihat dulu videonya leak. Ini. Agak serem ya guys. Ini cewek-ceweknya kesurupan kali ya.
Oke, itu dia tadi guys 6 ritual mistis yang paling yang menyeramkan di Indonesia. Kalau menurutku yang paling menyeramkan tadi yang kalau menikah mas kawinnya harus kepala ya. Menurutku aku serem sih, masa kita harus menikah harus ada orang yang meninggal, itu kepalanya yang diambil. Itu aja ya guys yang aku sampaikan kepada kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.